Sebelum cerita, wajib nyemil dulu, cek out stiker yang punya aku. Jadi kali ini aku akan menceritakan di salah satu desa yang memiliki telaga yang sangat disakralkan sama warga desanya tersebut. Kalau kita orang Jawa biasanya menyebutnya dengan singkat itu Loko. Desa ini itu memang berada di kabupaten yang minim dengan air bersih. Desa ini dia memiliki sumber mata air yang airnya tidak pernah habis dan airnya ini bersih dan jernih. Jadi ada salah satu warga desanya ini yang memang kaya dan memanfaatkan sumber daya alam itu tadi untuk diperjualbelikan. Nah, dia sudah bekerja sama dengan kepala desa tersebut untuk mengambil air dari sumber ini tadi. Jadi pada waktu itu kondisi dari telaga tersebut itu terpisahkan menjadi dua bagian. Memang orang berkuasa ya. Jadi dia memutuskan untuk menggali sekat dari telaga tersebut. Dia menyuruh orang untuk menjadikan telaga itu menjadi satu dan menggunakan alat berat ketika pengambilan tanahnya yang menjadi sekat di telaga itu tadi. Dan di tengah-tengahnya you know what? Nah, si pengemudi alat berat ini merasakan kalau yang digali ini kayaknya bukan tanah karena keras rasanya. Dia tetap memaksakan untuk menggali dan terangkatlah di situ seperti miniatur kerajaan yang berwarna emas. Keangkat gini loh, you know bego kan? Kalian tahu bego kan? Keangkat separuh langsung dengan refleks pengemudi itu langsung mengembalikan lagi. Alat beratnya seketika langsung mati, tidak bisa dinyalakan lagi. Sampai berhari-hari alat berat itu tetap ada di situ. Dan you know what? Si pengemudi ini tadi, drivernya ini tadi, dia sakit selama 1 minggu penuh. Udah diobatin kemana-mana nggak sembuh-sembuh sampai pada akhirnya pamong desa itu turun untuk menangani kasus ini. Melihat kondisi telaga yang sudah hampir menyatu, pamong desa itu kaget. Kenapa kok tidak izin pamong desa dulu? Kenapa kok langsung ambil tindakan? Ini si pengusaha ini sama si kepala desanya sembrono sekali. Sedangkan telaga itu sangat disakralkan oleh warga sekitar. Jadi kegiatan apapun yang menyangkut pautkan telaga itu wajib melaksanakan upacara dulu. Di sini upacara yang dimaksud adalah upacara adat. Hari ke-8 semua warga desa kena teror. Jadi setiap sekitar jam 12 malam, pintu dari semua warga desa itu seperti ada yang mengetuk. Ada satu orang yang penasarannya itu tinggi banget. Dia buka pintunya dan dia melihat di depan rumahnya itu seperti ada tentara berbaris tanpa kepala berjalan melewati setiap rumah-rumah warga. Nah, dari kejadian itu warga ini semakin resah setiap harinya dan tidak tenang. Dan pamong desa ini memutuskan untuk mewayangi desa tersebut. Desa mengundang kayak pagelaran wayang itu tadi. Nah, dengan didalangi seseorang energi yang tidak terlihat oleh mata itu masuk ke dalam cerita wayang tersebut gitu. Jadi menyampaikan secara tidak langsung itu kayak apa ya? Komunikasi lah. Ketika wayang itu berlangsung, itu benar-benar angin tiba-tiba kencang sekali sampai menerbangkan terop. Teropnya terbang itu sampai jauh gitu. Dengan bersamaan waktu teropnya itu malik, si dalangnya ini terpental seakan-akan kena tiupan angin yang sangat kencang. Sehuru hara itu dan final endingnya adalah mereka menggelar syukuran bersih desa agar desa kembali tenang lagi. Dan dengan kondisi telaga yang mangkrak itu tadi ya, ternyata yang diangkat itu adalah miniatur istana goib yang ditempati sama penunggu yang ada di telaga desa tersebut. Thank you, see you the next video.